Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Syaifi Unfiyah, kemudian dua rekan saya yaitu Muhammad Darul Ulum dan Ibu Sulastin. Baik, langsung saja kami akan mulai presentasinya makalah kami dengan tema Al-Ijtihad yang akan disampaikan oleh Muhammad Darul Ulum sebagai pemateri 1 dan dilanjutkan oleh Ibu Sulastin sebagai pemateri 2. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata jahada. Bentuk kata masdarnya jahada yang artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Sedangkan secara istilah artinya pengarahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara. Dasar hukum ijtihad. Menurut Al-Tufi, istidlal dalam ranah ibadah adalah berpijak pada naskah, yakni Alkitab dan As-Sunnah. Dua sumber ini bisa dijadikan masing-masing berdiri sendiri dalam menjelaskan suatu hukum, dan mungkin pula keduanya menjelaskan secara bersama-sama. Fungsi ijtihad. Yang pertama, fungsi al-rujuk atau al-i'adah, yakni memberikan ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Quran dan Sunnah, dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan. Yang kedua, fungsi al-ihya, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu sebagai furqan, hudan, dan rahmatan lil alamin. Yang terakhir, fungsi al-inabah, yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini hadapi. Syarat ijtihad. Ijtihad adalah tugas suci keagamaan yang bukan sebagai pekerjaan mudah, tetapi pekerjaan berat yang menghendaki kemampuan dan persyaratan tersendiri. Di antaranya, persyaratan ijtihad ialah A. Mengetahui kitab Al-Quran dan As-Sunnah. B. Mengetahui ijma' sehingga ia tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ijma'. C. Mengetahui bahasa Arab. D. Mengetahui ilmu usul fikih menurut Al-Syaukani. Ilmu usul fikih penting diketahui oleh seorang mujtahid, karena melalui ilmu inilah diketahui tentang dasar-dasar dan cara-cara berijtihad. E. Mengetahui nas atau yang menghapuskan, dan mansuh atau yang dihapuskan menurut Al-Syaukani. Kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Berijtihad itu sangat berguna sekali untuk mendapatkan hukum syara yang dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis dengan tegas. Metode ijtihad. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad. Ijtihad dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di antaranya, metode cara berijtihad adalah 1. Ijma', 2. Qiyas, 3. Istidlal, 4. Maslin al-mursalah.
5. Istishad. 6. Istisab. 7. Uruf atau adat istiadat. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.